Oke, di video kali ini kita akan membahas masih di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kali ini kita akan membahas di bagian bab 9, yaitu terkait tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Di bagian ke-1 pembangunan desa ini membahas tentang pembangunan desa bertujuan. Pembangunan desa bertujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Kemudian pembangunan desa itu meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian pembangunan desa dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Kemudian ini kan ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi tahapan pembangunan desa itu mulai dari perencanaan desa itu adalah menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Perencanaan disusun secara berjangka, yaitu pembangunan desa itu direncanakan dalam RPJMDes. RPJMDes ini jangka waktunya 6 tahun. Kemudian RPD, rencana pembangunan desa, itu jangka waktunya 1 tahun. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah desa atau disebut RPJM ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi RPJM itu ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian RPJM itu merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Kemudian RPJM itu merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian dalam perencanaan pembangunan desa itu harus melibatkan atau mengikut sertakan masyarakat desa. Kemudian kita lanjut ke bawah. Setelah perencanaan kita pelaksanaan, dilaksanakan dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintahan Desa. RKPD yaitu dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di desa. Kemudian pembangunan lokal berskala desa itu dilaksanakan sendiri oleh desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Kemudian pemantauan dan pengawasan pembangunan desa yaitu masyarakat desa. Kemudian pemerintah desa itu wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa. Kemudian pembangunan kawasan perdesaan itu merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten. Kemudian pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya. Jadi pembangunan kawasan perdesaan itu dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan kawasan perdesaan itu meliputi A. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah, pelayanan, kemudian pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pembangunan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat. Rencana pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Jadi yang membahas itu oleh pemerintah itu presiden, provinsi itu gubernur, pemerintah daerah itu bupati, dan pemerintah desa itu lurah. Kemudian pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa. Ini nggak usah dibahas. Kemudian ini nggak usah dibahas, sistem informasi itu nggak usah dibahas. Lanjut kita ke bab 10, yaitu BUMDes, badan usaha milik desa, yaitu desa dapat mendirikan BUMDes, yang desa dapat mendirikan BUMDes, gitu aja. Kemudian BUMDes itu dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum. Ini biasanya keluar ini, BUMDes dapat menjalankan di bidang ekonomi dan pelayanan umum. Pendirian BUMDes itu disepakati melalui musyawarah desa. Pendirian BUMDes bagaimana dimaksud? Pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, kita ambil poin-poin pentingnya aja. Kemudian hasil BUMDes itu dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, kemudian pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir. Kemudian pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pemerintah daerah mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah. Pemerintah mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, kemudian melakukan pendampingan teknis dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Kemudian kerjasama desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain atau kerjasama dengan pihak ketiga. Ini sudah jelas jarang keluar ini. Kerjasama antar desa meliputi pembangunan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa. Kemudian bidang keamanan dan ketertiban itu sudah jelas kita dapat bekerja sama. Kemudian ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa. Ini nggak usah kita bahas. Kemudian kita masuk ke bab 12, LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. LKD ini mesti diatur di Perda maupun di Perbub. Jadi kita buka sekilas aja karena LKD sendiri itu sudah diatur di Perda atau Perbub.
Desa mendayagunakan LKD yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Jadi diadakan LKD itu untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. LKD itu merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra, ingat, sebagai mitra pemerintah desa. Jadi LKD itu sebagai mitra ya, mitra pemerintahan desa. Kemudian tugas LKD yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kemudian LAD, lembaga adat desa, yaitu sama fungsinya, hanya sama seperti LKD, cuman kalau D itu desa, kalau LAD itu lembaga adat desa. LAD itu merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Kemudian LAD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Sama ya, LKD sama LAD itu. Kemudian bab 13 yaitu ketentuan khusus desa adat. Ingat ya, bab 13 itu ketentuan khusus desa adat. Penataan desa adat. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Ingat ya, itu nggak usah kita ringkas. Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 memenuhi syarat, yaitu itu ini nggak usah dibahas. Itu nggak usah dibahas. Nah, ini status desa dapat diubah menjadi desa adat, kelurahan dapat diubah menjadi desa adat dapat diubah menjadi desa, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat. Ini mesti keluar ini. Jadi status desa dapat diubah menjadi desa adat, kelurahan dapat diubah menjadi desa adat dapat diubah menjadi desa, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat. Kita langsung kewenangan desa adat yaitu tentang pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, kemudian pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya, penyelesaian sengketa adat, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat, kemudian pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat, pengembangan kehidupan hukum adat, kemudian pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa adat. Kemudian pasal 105 yaitu tentang pelaksanaan kewenangan dan yang ditugaskan dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas lainnya dari pemerintah. Ini nggak usah dibahas, nggak usah kita bahas, ini nggak usah kita bahas, ini jarang keluar ya. Kemudian di bab 14 yaitu tentang pembinaan dan pengawasan. Pemerintah dapat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini sudah jelas ya, pembinaan itu dari pemerintah. Kemudian pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan pelaksanaan
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Udah, ini nggak usah kita bahas. Lanjut, ini nggak usah kita bahas. Kemudian kita terus ke bawah masuk di bab 15, yaitu ketentuan peralihan. Desa yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku, dan diakui sebagai desa. Poin pentingnya hanya itu. Ketentuan penutup bab 16, yaitu ketentuan penutup. Ingat, ini juga sering keluar. Undang-undang desa itu ditetapkan atau disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal, ini juga sering keluar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Amir Samsudin ini biasanya juga keluar. Kita nggak ada salahnya kita baca. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu penjelasannya apa saja. 1. Dasar pemikiran desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Jadi desa itu sudah ada sebelum NKRI itu terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18, buktinya itu di pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Yelbes Turnet Lensiphen, dan seperti yang di Jawa dan di Bali, Nagari dan Minangkabau. Nah, seperti itu. Jadi desa itu sudah ada sebelum NKRI ada. Oke, mungkin berikut ini adalah Undang-Undang Desa, ada 16 bab. Yang bab terakhir yaitu ketentuan penutup. Nanti kita akan ringkaskan jadi kerangka pokok tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nanti akan saya buatkan video ringkasannya biar mudah untuk kita hafalkan. Biasanya di soal-soal yang muncul pada materi undang-undang ini itu biasanya ada juga yang ditanyakan hanya beberapa mengatur tentang apa, seperti itu. Jadi nanti saya buatkan kerangka pokoknya untuk mudah dihafalkan. Sekian, terima kasih, dan video selanjutnya kita akan membahas tentang turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu turunannya apa saja. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya.